Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Sahabat TV yang ada di rumah. Jumpa lagi bersama saya Laude dalam acara Kupas Tuntas Alkitab dan Al-Quran. Tentu saja seperti biasa pada kesempatan kali ini kita akan kembali untuk melihat channel dari Bapak Yusuf Manubulu ya, Pastor Yusuf Manubulu, di mana seperti biasa Bapak Pastor yang merasa mendapat bisikan dari Roh Kudus ini selalu menampilkan orang-orang yang murtad, ya, para murtadin, ya. Dan pada kesempatan hari ini, ya, kita akan kembali untuk melihat, ya, bagaimana kebohongan-kebohongan yang sudah menjadi settingan, ya, kecurigaan kita bahwa para murtadin ini yang katanya mengaku-ngaku sudah mondok di pesantren selama 7 tahun, tetapi baca Al-Qur'annya saja hancur-hancuran, ya. Bahkan juga dia tidak paham tentang Al-Qur'an dan juga apa itu ilmu-ilmu Islam yang lain, ya, yang tentu saja mustahil. Jika sudah mondok di pesantren 1 tahun saja, tentunya seperti ini mesti paham tentang ilmu-ilmu Islam, apalagi sampai murtad itu mustahil. Ya, tetapi murtadin yang satu ini luar biasa, mengaku di pesantren selama 7 tahun, ya. Langsung saja pemirsa kita melihat bagaimana kebodohan dan kebohongan yang dibungkus dengan label-label seakan-akan, ya, mendapat bisikan dari Roh Kudus karena mengaku sudah mondok lama 7 tahun, ya. Kita langsung saja melihat pada tayangan berikut ini dan bagaimana koreksi-koreksi yang disampaikan oleh penanya, ya. Kita lihat pemirsa. Pertanyaannya konsep agama yang Bapak pernah Bapak pahami di dalam Islam dulu dengan perbedaannya dengan pemahaman tentang kekristenan itu bedanya di mana, Pak? Gitu loh. Kalau di Muslim kan kalau sudah bicara tentang agama, bicara tentang bahwa Tuhan itu menjadi manusia kan sesuatu yang artinya mereka tidak bisa terima gitu loh. Nah, menurut Bapak yang Bapak pernah alami dulu seperti apa konsep agama di Islam? Terus setelah Bapak percaya kepada Tuhan Yesus, nah konsepnya perbedaannya di mana gitu, Pak? Kita lihat ya pemirsa, ya, bahwa konsep Tuhan itu beranak pinak di bumi itu adalah konsep dari penyembah berhala. Ya, kita bisa melihat bagaimana jika kita melihat film-film pagan Romawi dengan dewa-dewa Zeus, Osiris yang ada di Mesir, ya, kemudian Mitra dan lain sebagainya, itu semuanya adalah dewa-dewa pagan, dan inilah yang diadopsi oleh Paulus, ya. Dan di sini Pak Pastor ini mengatakan tentang Tuhan yang menjadi manusia, itu adalah juga berasal dari konsep agama pagan kafir penyembah berhala. Dan inilah celakanya yang diadopsi oleh Kristen. Lalu si murtadin ini yang mengaku pondok selama 7 tahun, ya, tanpa malu-malu, yang nanti akan kita lihat bagaimana kebodohannya itu, ya. Jadi sangat luar biasa kebohongan-kebohongan yang ada di dalam agama Kristen itu. Sangat luar biasa sekali, ya. Mari kita langsung saja pemirsa kita lihat lagi berikut ini pada videonya, ya. Ya baik Pak. Bisa jelas? Ya silakan Pak. Ya. Kalau dulu itu semasa saya masih di Muslim lah ya istilahnya gitu, masih percaya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dulu itu ya kita itu harus yakin bahwa ya kan sebelum kita mau masuk di Islam itu kan ada ikrar, istilahnya syahadat.
Ya, saya bacakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, begitu Pak. Jadi kita itu tidak boleh sembarangan. Contoh seperti kenapa orang-orang Muslim itu ya greget ketika ada orang-orang Kristen itu istilahnya memanggil sebutan Tuhan itu dengan sebutan Bapa, Dad atau Abi, Ab. Nah, itulah mengapa ya sebabnya di dalam Al-Quran itu tidak ada kata Bapa, tidak ada kata Aba atau Abi, ya. Dalam nama-nama Allah yang agung, Asmaul Husna itu ada 99 nama, ya, tetapi tidak ada satupun kata Bapa. Itu untuk membersihkan dari segala kemusyrikan, ya. Walaupun pada mulanya kita tidak masalah dengan memanggil Tuhan itu dengan nama Bapa. Ketika Yesus sendiri mengatakan di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 9, ya, berbahagialah orang-orang yang membawa damai karena merekalah yang disebut anak-anak Allah. Itu berarti bukan anak secara biologis, ya. Ketiga juga Yesus mengatakan ketika orang-orang Yahudi mencoba Yesus di dalam Injil Yohanes pasal ke-10 ayat ke-31 sampai dengan seterusnya. Yang ini ada hubungannya dengan Injil Yohanes pasal 10 ayat 30 di mana Yesus mengatakan Aku dan Bapa adalah satu. Itu berarti bukan Allah dan Bapa itu bersatu secara fisik, ya. Nah, maksudnya itu maka di ayat selanjutnya itu kita bisa lihat, ya, sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Ayat 32, maka Yesus menjawab mengatakan kepada mereka, ya, pekerjaan buruk apakah yang kulakukan sehingga kamu mau melempari aku? Maka kata orang-orang Yahudi itu bukan karena suatu pekerjaan baik, ya, yang menjadikan kami itu mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan sekalipun engkau hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Ya, ini adalah cobaan yang dilontarkan orang Yahudi kepada Yesus karena Yesus mengatakan bahwa dirinya itu adalah anak Allah. Jadi sebenarnya, ya, ketika Yesus mengatakan bahwa dirinya itu adalah anak Allah itu tidak merusak kitab suci, ya, karena nabi-nabi juga di sana disebutkan bahwa mereka itu adalah anak-anak Allah, ya, bahkan Yeremia juga anak Allah, Israel juga anak Allah. Maka di ayat selanjutnya ayat 34 di sana dikatakan Yesus mengatakan kepada mereka, ya, tidakkah ada tertulis di dalam Taurat kamu, aku telah berfirman kamu adalah Allah, ya. Jadi sebenarnya Allah sendiri di dalam kitab Amazmur pasal 82 ayat 6 itu ketika Yesus mengatakan tidakkah ada tertulis di dalam Taurat kamu, Yesus itu menyuruh kepada orang-orang Yahudi itu untuk lihat lagi Alkitab kalian itu, lihat lagi Taurat, di mana di sana dikatakan Allah sendiri mengatakan aku telah berfirman kamu adalah Allah. Di mana itu? Silakan buka di Mazmur pasal 82 ayat ke-6. Jadi ketika Yesus mengatakan bahwa dirinya itu adalah anak Allah, itu tidak merusak kitab suci, itu sah-sah saja. Tetapi kata ini dibuang oleh Quran. Kenapa? Agar jangan sampai ada kesalahan lagi, ya, memahami bahwa Allah itu anak secara biologis. Walaupun sebelumnya tidak dipahami oleh orang-orang Yahudi seperti itu, tetapi orang di luar Yahudi akan merasa sangat rawan, ya, dengan penggunaan kata Bapa itu. Makanya tidak ada nama Bapa di dalam Al-Quran dalam penyebutan Allah, tidak ada, ya. Jadi ini sudah cukup jelas untuk menjawab segala permasalahan kata Bapa di dalam Al-Quran, mengapa tidak ada, ya. Gitu. Ya greget. Karena kalau di Muslim itu kita itu tidak boleh sembarangan menyebut nama Allah, menyebut nama Tuhan itu. Kita tidak boleh sembarangan. Ada istilah Asmaul Husna, ada 99 nama yang memang nama-nama yang Muslim. Nah, ketika saya sudah percaya kepada Isa Al-Masih, itu beda lagi bagi saya justru. Kalau masalah percaya kepada Isa Al-Masih, umat Islam lah yang paling dekat dengan Isa Al-Masih. Tetapi ketika umat Kristen mengaku menjadi pengikut Isa Al-Masih dan percaya kepada Isa Al-Masih, sebenarnya mereka itu bukanlah pengikut Isa Al-Masih, tetapi mereka itu adalah pengikut si penyesat Paulus, ya. Jadi makanya tidak heran ketika nanti dari akhir, ketika kita bisa melihat di dalam Injil Matius pasal ke-7 ayat 21 sampai 23,
Di sana dikatakan, pada hari terakhir banyak yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat dengan namamu dan mengadakan mujizat dengan namamu serta mengusir setan dengan namamu juga? Ya, maka pada waktu itulah kata Yesus, aku akan berseru kepada mereka, aku tidak mengenal kamu, kalian semua pembuat kejahatan. Jadi ketika nanti di akhir-akhir, ketika orang-orang Kristen itu memanggil Yesus dengan panggilan Tuhan, Tuhan, ini adalah reaksi ya. Ini reaksi yang sangat wajar ketika kita melihat junjungan kita, misalnya kita memanggil ya. Misalnya kita melihat saudara kita yang sudah lama tidak bertemu, kita panggil ya. Apalagi ini adalah di hari akhir, hari yang sangat menentukan ya, di mana mungkin kita sudah merindukan orang-orang yang sudah sekian lama tidak kita bertemu ya. Kemudian juga melihat orang-orang yang di dunia sudah sangat dekat ya. Jadi reaksi ketika orang-orang Kristen itu melihat Yesus itu bisa kita pahami ketika mereka memanggil Yesus itu Tuhan, Tuhan ya. Bukankah kami berbuat dengan namamu serta mengusir setan dengan namamu dan mengadakan banyak mujizat dengan namamu juga? Lalu Yesus menjawab, ya, aku tidak mengenal kalian ya, kalian semua pembuat kejahatan. Jadi inilah sedihnya nanti bagi umat Paulus, bagi umat Kristen. Mereka itu akan diusir Yesus, ya, kasihan sekali mereka itu. Ya, jadi ayat ini mereka tidak baca, kasihan ya. Mereka akan diusir Yesus. Jadi sayangnya murtadin ini, misalnya kalau murtadin ini memang dianya dulu Islam, tapi saya meragukan ya, karena tidak nampak kapasitas dia sebagai seorang muslim. Apalagi orang yang mondok pesantren selama 7 tahun sungguh sangat memalukan, tidak ada kapasitas dia seperti itu, tidak ada ya. Maka sebelum murtad itu ya belajar dulu lah, jangan sampai kita sesat, karena ini masalah keselamatan kita yang abadi di akhirat nanti, yang selama-lamanya, bukan di dunia ini yang hanya sementara. Jadi sungguh sangat miris ketika kehidupan kita yang abadi nanti dipertaruhkan dengan kebodohan ini. Otaknya nggak dipakai, kasihan ya. Kita lanjutkan lagi pemirsa. Dengan panggilan itu saya bisa memanggil Tuhan dengan sebutan Abah, dengan sebutan Dad, atau kita bisa memanggil dia dengan Abi. Justru saya merasakan ada suatu kedekatan antara interaksi saya, hubungan intim saya dengan Tuhan. Ketika saya berdoa, saya memanggil, ya Allah, ya Bapa kami di surga. Itu rasanya saya ada kedekatan tersendiri di dalam hati saya. Tuhan, ada kedekatan tersendiri di dalam hati saya, katanya begitu ya pemirsa. Ini bukan kedekatan ya. Bahkan orang yang sesat sendiri ya, merasa ketika dia merasa itu nyaman dengan kesesatannya, ya dia sendiri juga merasa nyaman dengan hal itu. Ya, bukankah kita kenal adanya gereja setan? Ya, gereja setan tentunya kita kenal. Mereka itu adalah tentu saja komunitas orang-orang pemuja setan yang tentu saja sesat. Karena setan itu adalah menyesatkan. Ya, tapi mereka merasa nyaman. Begitu juga dengan murtadin ini. Dia merasa nyaman, tetapi dia tidak sadar dengan kesesatannya itu, kasihan ya pemirsa. Kita lanjut ya. Tuhan itu justru memudahkan kita gitu kalau bagi saya, tidak mempersulit kita gitu. Mungkin begitu. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Saking bersemangatnya. Ya, oke, kita pindah ke Pak Purba. Selamat malam Pak Purba. Halo. Ya, selamat malam Pak. Pak MD. Selamat malam Pak MD. Pak MD bisa dengar Pak MD? Selamat malam Pak MD. Ya, malam juga Pak. Puji Tuhan, semakin hari semakin banyak yang ditampilkan Pak Mudubulu ini, orang-orang yang terpanggil ya, atau yang dipilih Tuhan. Dan kalau saya lihat dari apa yang telah disampaikan penanya di depan tadi, bagaimana Bapak bisa menerima Allah itu bisa menjadi manusia. Jawaban Bapak itu saya sudah sangat senang itu. Ya terserah Allah ya kan. Allah mau jadi apa suka dia. Allah mau menjadi apa ya terserah Allah. Memang Allah kok bisa menjadi apa saja ya. Bahkan Allah bisa menjadi anjing.
Allah bisa menjadi kucing, ya, Allah bisa menjadi comberan, ya, itu apa saja terserah Allah itu. Tetapi ini tentu saja menurunkan dari derajat Allah yang maha kuasa, derajat Allah yang maha mulia, derajat Allah yang maha suci, derajat Allah Tuhan semesta alam itu yang tidak sama dengan makhluknya, ya, yang maha suci, ya, yang maha agung. Dimana ketika orang-orang mengatakan bahwa Tuhan itu menjadi manusia yang kemudian dia buang air besar, buang air kecil, lalu dia haus, lalu dibunuh, ya, dengan cara diberikan mahkota duri, dipukuli, ditombak, ya, itu menurunkan derajat dari kekuasaan Allah yang maha kuasa, kekuasaan Tuhan yang maha kuasa, ya. Apakah pantas ketika kita mengatakan bahwa Tuhan itu binatang, ya, Tuhan itu berubah menjadi anjing, berubah menjadi kucing, ya, lalu Tuhan itu buang air besar, buang air kecil, ya, apalagi sampai mengatakan Tuhan itu mati. Pantaskah Tuhan yang maha kuasa seperti itu? Ya, jadi ini otaknya nggak dipakai ini, ya, kasihan sekali. Jadi kebodohan yang luar biasa itu, cobalah jangan terlalu lama dipelihara sebelum dipanggil ke akhirat, ya. Jadi gunakan satu-satunya akal, ya, yang bisa membedakan kebenaran dan kebohongan itu, ya. Jangan sampai nanti menyesal di alam akhirat ketika nanti memanggil Tuhan, Tuhan, yang seperti saya sebutkan tadi, memanggil Yesus dengan panggilan Tuhan, Tuhan, lalu kalian akan diusir Yesus, ya. Bukankah itu kebodohan dan penyesalan yang mendalam nantinya, ya? Begitu pemirsa. Jangan sampai kita menjadi manusia yang bodoh, ya. Bodoh kok dipelihara gitu loh. Kasihan pemirsa. Yang tidak pantas itu ya seperti Bapak bilang tadi itu. Banyak sekali teman-teman muslim ini menanyakan kok bisa Allah jadi manusia. Ya suka Allah mau jadi apa, ya kan gitu. Saya senang dengan jawaban Bapak tadi. Terserahlah mau jadi apa. Sebab waktu menemani bangsa Israel dia pernah jadi tiang api, pernah jadi tiang awan, bisa jadi burung dan lain sebagainya. Tuhan itu tidak pernah menjadi api, ya, tetapi hanya menampakkan dalam bentuk api, ya, api yang tidak membakar. Walaupun api itu tampak di pohonan atau di rumputan ketika nampak oleh Musa di Gunung Tursina itu, ya, dalam bentuk api, tetapi itu bukanlah Tuhan itu sendiri, tetapi dalam wujud api diperlihatkan oleh Allah kepada Musa, ya, yang tidak membakar, ya. Karena Allah itu, ya, api yang dilihat oleh Musa itu bukanlah Tuhan itu sendiri, tetapi agar Musa itu terpanggil, ya, makanya dinampakkanlah api di situ, ya, api yang tidak membakar. Makanya ketika Musa sampai di sana dia merasa heran, lalu dia dipanggil. Makanya kita bisa melihat lagi di ayat selanjutnya di dalam Al-Quran itu, kita bisa lihat bahwa dialog Musa dengan Allah itu, Musa lalu menginginkan untuk melihat Allah, ya. Ketika Musa ngeyel untuk melihat Allah, lalu Allah mengatakan, lihatlah gunung itu. Kalau gunung itu tidak hancur, maka kamu akan bisa melihatku. Tetapi apa yang terjadi? Gunung itu hancur. Ini menunjukkan bahwa Nabi Musa itu tidak bisa melihat Allah, tidak akan bisa melihat Allah. Kita juga tidak akan bisa melihat Allah. Ya, jadi ini kebodohan yang sungguh sangat luar biasa, mengatakan bahwa Allah itu berubah, ya, bisa berubah menjadi makhluk ciptaannya yang begitu hina, ya, apalagi sampai mengatakan bahwa Tuhan itu mati. Itu adalah kebodohan yang sangat luar biasa sekali, ya. Kebodohan yang dipelihara, ya. Jadi ketika kita merasa nyaman dengan kebodohan kita, bahkan kita tidak mau belajar, tidak mau menggali, kita tidak mau mencari kebenaran itu, merasa nyaman dengan kebodohan itu, maka kebodohan itu akan terus dibawa sampai penghabisan kehidupan ini, sampai tarikan nafas yang terakhir, hingga kelak di hari akhir ketika berjumpa dengan Yesus, menyesal ujung-ujungnya ketika diusir oleh Yesus, ya. Jadi itu adalah kebodohan dan penyesalan nanti yang akan dihadapi oleh pengikut Paulus ini di akhirat. Kita lanjut pemirsa.
ketika dia dibaptiskan. Jadi memang saudara-saudara kita yang muslim ini banyak yang tidak bisa menerima Allah itu mau jadi apa. Malah mereka membatasi sesuai dengan pemikirannya. Padahal Allah itu tidak terbatas oleh pikiran manusia. Saya sangat senang dengan jawaban Bapak tadi itu. Dan setelah Bapak tadi ceritakan bagaimana Bapak bisa menjadi dipanggil Tuhan, dan istri Bapak tadi Bapak juga sudah katakan bisa juga dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi pengikutnya. Pertanyaan saya selanjutnya Pak gini Pak, apakah rencana Bapak ke depan? Ya, terima kasih. Boleh saya bicara? Ya, silakan Pak. Ya, kita lihat ya pemirsa, apa jawaban selanjutnya dari murtadin yang mendapat bisikan dari Roh Kudus ini ya. Ya, kalau rencana saya ke depan, seperti apa yang sudah Tuhan, ya saya istilahnya menanamkan satu ayat di dalam Alkitab itu, ya di Injil Matius 28 itu, ayat 19 sampai 20 itu. Saya sudah mengemban tugas dari Tuhan. Saya betul-betul harus memikul salib dari Tuhan. Jadi istilahnya saya ke depannya, saya ingin begitu banyak orang, saya hanya akan menyampaikan kepada mereka. Saya tidak akan mengajak mereka, saya cukup bercerita saja kepada mereka tentang apa yang sudah saya alami, tentang apa yang sudah saya terima secara cuma-cuma dari Tuhan. Ya semoga saja berbarengan dengan Tuhan membuka ya hati mereka sih. Baik pemirsa, ya ini tidak masalah ya. Semakin banyak orang yang murtad ya, tentu saja lebih banyak lagi orang yang mu'alaf. Ya, jika orang yang murtad ini yang merasa mendapat bisikan dari Roh Kudus ini bersemangat untuk menceritakan tentang mengapa mereka itu murtad, maka orang-orang yang muslim juga yang paham tentang ilmu kristologi dan juga yang paham tentang ketuhanan ya, tentang Alkitab dan Al-Qur'an, tentu murtadin ini akan dibuat malu. Ya, akan dibuat terkapar. Kita lihat saja bagaimana ketika mereka merasa mendapat bisikan dari Roh Kudus, menceritakan pengalaman mereka ketika mereka itu murtad. Tentu kita sebagai muslim yang paham tentang Alkitab dan Al-Qur'an akan menertawai para murtadin yang merasa mendapat bisikan dari Roh Kudus itu, ya, bahwa mereka itu adalah orang-orang yang sangat, ya maaf ya pemirsa, orang-orang yang dungu. Mengapa saya katakan dungu? Karena mereka murtad tetapi tidak mau belajar dulu. Merasa dimimpikan oleh sosok Yesus yang membawa Alkitab katanya ya. Tetapi mereka lupa di dalam Alkitab juga ya, iblis juga bisa menyamar menjadi malaikat terang. Ya, jadi yang dilihat oleh murtadin ini bisa saja itu adalah iblis yang menyamar ya. Bahkan di teman-teman muslim juga ya, itu banyak juga yang sering mendapat mimpi seperti itu didatangi oleh Yesus. Ya, banyak, bukan satu orang dua orang, tetapi banyak. Bahkan salah satu dari mereka itu ya Ustadz Nandar, ini bisa dilihat di videonya ya. Ustadz Nandar itu, Yonatan Nandar, yang seorang evangelis muslim, seorang kristolog muslim, itu pernah didatangi oleh Yesus. Katanya Yesus ya sudah pernah didatangi oleh Yesus sebanyak 3 kali ya. Tetapi ketika dibacakan ayat-ayat Allah, hancur sosok itu ya. Jadi apa yang dilihat orang murtad ini? Tentu saja iblis yang menyamar sebagai malaikat terang ya pemirsa ya. Jadi itu cukup jelas ya, mimpi-mimpi yang diceritakan oleh murtadin itu yang merasa mereka mendapatkan mimpi itu adalah iblis yang menyamar menjadi malaikat terang. Kita lanjut pemirsa. Sehingga mereka bisa menerima juga dan diselamatkan. Amin. Amin, amin. Ya, diselamatkan. Pasti yang dia kutip ini adalah surat-surat Paulus di dalam Roma pasal 10 ayat 9, di mana di sana dikatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ini perkataan siapa? Paulus, bukan Yesus. Ya, jadi murtadin ini begitu getol dia mengutip kata-kata Paulus ya. Jadi murtadin ini bukanlah pengikut Yesus tetapi pengikut Paulus. Begitu juga seluruh umat-umat Paulus yang lain, umat-umat Kristen yang katanya mengikut Yesus, mereka itu bukan mengikut Yesus tetapi mengikut si penyesat Paulus. Ya begitu pemirsa, kita lanjut. Pak Purba dulu, terima kasih Pak MD, silakan. Ya, terima kasih Pak Purba.
Terima kasih Pak Farid. Ya Pak. Ya, oke, baik Pak. Kita pindah ke Pak Arjon. Ya, kita lihat ya pemirsa. Pak Arjon, silakan Pak Ya, Arjon. selamat malam Pak. Selamat malam Pak Manubulu. Iya, selamat malam Pak Arjon. Suara saya kedengaran Pak MD? Iya, kedengaran Pak. Pak Silakan. MD? Baik Pak. Kan lihat ini Bapak sudah 7 tahun ini di pesantren Pak ya. Saya ingin sedikit ini Pak bertanya ini ke Bapak, boleh Pak ya? Kita lihat ya pemirsa ya, bagaimana seorang yang sudah 7 tahun di pesantren ini. Halo? Oh ya, silakan. Silakan ya Pak. Iya. Ya kita nggak berat-berat lah. Kita kan Bapak katanya sering buka Al-Quran ya Pak ya. Iya. Kita bahas sedikit. Bapak pegang Al-Quran nggak Pak? Oh tidak. Tentunya kalau sudah di pesantren selama 7 tahun ya minimal hafal Al-Quran itu. Ya, 3 tahun saja sudah hafal, apalagi 7 tahun ya. Ini luar biasa. Kebohongan apa lagi ini? Oh baik. Ini di Al-Baqarah 115 Pak ya. Iya. Bunyinya begini Pak. Lihat ya pemirsa, harusnya murtadin ini paham ayat itu. Ya, disebutkan saja ayatnya pasti sudah ada bayangan ya apa ayat itu kira-kira. Tapi malah membeo. Kan Bapak dari pesantren pasti tahu artinya ya Pak ya. Oh belum tentu. Walillahi masriku wal maghrib fa'inama tuwallu fasamma wajhullah. Innallaha wasi'un alim. Ya, tengok pemirsa, betapa bohongnya, betapa bodohnya murtadin ini. Ya, jadi kasihan umat Kristen sendiri dibohongi oleh murtadin ini. Jadi banyak kebohongan di dalam Kristen itu yang dibungkus-bungkus dengan label murtadin ya, yang pindah ke Islam, yang merasa mendapat bisikan dari Roh Kudus. Umat Kristen menjadi bangga dan mereka girang, tetapi mereka tidak sadar kebodohan dan kebohongan yang dibungkus dengan label murtadin ini. Nah, ini sudah sangat jelas. Masa ayat itu saja tidak paham ya? Bahkan ketika kita seorang yang bukan seorang hafiz misalnya, ketika dibaca orang yang sudah sering membaca Al-Quran, ketika dibacakan teks Arabnya, pasti artinya juga paham sedikit-sedikit. Ini malah sama sekali tidak paham pemirsa ya. Jadi sungguh sangat luar biasa kebohongan yang dibungkus di dalam kekristenan itu. Jadi kasihan sekali mereka. Itu Al-Baqarah 115. Itu asbabun nuzulnya apa Pak itu Pak? Bapak bisa kasih tahu ke saya nggak mengenai asbabun nuzulnya Pak itu Pak? Ayat ini Pak. Mohon dijawab satu pertanyaan aja Pak. Sementara ini Pak. Sebentar Pak. Mengenai jawaban itu, ya mungkin itu kan Bapak sudah pegang terjemahan, ya. Oh enggak Pak, enggak. Saya nggak pegang terjemahan. Ini malah asbabun nuzul tidak paham pemirsa. Ya malah disuruh untuk melihat terjemahan, itu beda. Asbab itu adalah sebab turunnya dari ayat itu, ayat Al-Baqarah surat kedua ayat ke-115 itu asbabnya aja apa. Ya, tapi tidak paham murtadin ini malah suruh melihat terjemahan ya. Sungguh luar biasa. Jadi cobalah orang-orang Kristen ya, tolonglah buka dulu mata hati dan pikiran kalian itu. Ya. Pak. Itu terjemahannya kira-kira bebasnya begini Pak. Kepunyaanku barat dan timur Pak. Kira-kira gitu Pak. Masyriku wal maghrib. Itu intinya itu. Iya. Bagaimana Pak? Kepunyaan Allah barat dan timur, masyriku wal maghrib. Kira-kira terjemahan bebas begitu intinya. Nah itu asbabun nuzulnya apa Pak? Masih membeo ya pemirsa. Ditanyain asbab nuzulnya nggak ngerti ya pemirsa, masih membeo aja ini. Jadi kemanapun engkau menghadap, Ya, di mohon situ maaf, Pak, wajah Allah. sebelumnya, Pak. Iya, mangga. Kan 7 tahun di pesantren katanya Pak. Oke, Pak MD. 7 tahun di pesantren, tetapi tidak paham apa-apa. Lalu Pak Pastor Yusuf Manubulu ini panik, pemirsa. Ya, mungkin akan dimatikan langsung ini sambungan dari Bapak Muslim ini yang bertanya kepada
Pak MD yang murtadin ini ya. Kita lihat aja. Mau jawab apa bagaimana? Bapak mau jawab? Itu asbabun nuzulnya itu tentang sholat itu, Pak. Iya, bagaimana Pak? Bagaimana Pak? Tentang sholat yang bagaimana? Lihat Itu pemirsa. pada peristiwa apa turunnya ayat itu Pak? Lihat, AEO, 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 panik si murtadin ini ya pemirsa. Dan kita lihat reaksi dari wajah Pak Pastor Yusuf Manubulu ini. Ya, sepertinya mereka sudah ditinggalin dengan Roh Kudus yang selama bersama dengan mereka itu. Ya, ketika mereka merasa mendapat bisikan dari Roh Kudus, ketika ditanyain asbab nuzulnya oleh Bapak Muslim ini, sepertinya Roh Kudus itu lari meninggalkan mereka. Kita bisa lihat dari wajah mereka yang panik ini pemirsa. Oke. Bentar, Pak. Mengenai hal itu ya, saya sudah agak lama, Pak. Agak lama tinggalkan tentang pelajaran itu. Jadi sekarang itu saya sudah fokus dengan keyakinan saya. Jadi mungkin alangkah baiknya Bapak mempelajari hal itu sendiri, karena Lihat pemirsa, dialihkan lagi ya jawaban itu. Masa 7 tahun di pesantren tidak paham tentang asbab nuzul ayat ini? Ya, padahal baru juga murtad. Seharusnya masih fresh ingatan itu pemirsa. Ya, jadi pemirsa di rumah ya, baik sahabat muslim sekalian, marilah kita tetap menggunakan akal kita. Jangan kita dibodohi dengan pembodohan yang dilakukan oleh para murtadin dan para evangelis pada umumnya ya pemirsa. Ya, evangelis Kristen tentunya ya. Jadi luar biasa ini kebohongan dan kebodohan ini. itu kan keimanan Bapak seperti itu. Saya sudah tidak fokus di situ lagi sekarang. Baik Pak. Ya kan? Oke. Ya baik. Baik. Karena kan gini Baik, Pak, Pak. katanya kan santri 7 tahun, ini kan agak ringan-ringan sedikit. Ya, Langsung oke Pak, diputusin kita ya, pindah ke pemirsa. penelpon selanjutnya ke Pak Jack. Pak Jack, silakan Pak Jack. Kita lihat lagi pemirsa. Ya, selamat malam. Selamat malam. Ya, Pak Jack, silakan Pak Jack. ya nampaknya Bapak tadi ketika baca Al-Baqarah ini, Pak MD ini kayaknya sok hafal ya. Bukan hafal tapi sok hafal ya. Pak Manubulu bilang, Bapak punya Pak pertanyaan Manubulu apa, bilang Pak Indra? Anda ini baru saja masuk Islam ya. Berarti otomatis Anda baru saja murtad. Berarti Anda lebih lama di Islam. Harusnya ada Betul ya pemirsa, harusnya daya ingatnya itu masih kuat gitu ya, apalagi baru murtad. ingat Anda itu masih sangat tajam. Ini saya bacakan Al-Baqarah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang ayat mana? Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama tadi, dengerin dulu. Coba Anda ayat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Coba dibacain. Coba bacakan. Bacain aja, Kalau ayat Pak. 1 sampai 5 ya, saya bukan takfir, Pak. Tapi kalau Bukan tafsir, bukan tafsir. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika tafid, bukan tafid. Iya, tadi salah soalnya yang Anda pertama baca. Coba Anda ulang Ya. lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sudah, Pak. Nah, yang tadi tidak Bagaimana? seperti itu Anda bilang. Ya, yang pertama Anda bilang tergelincir, Pak. Tanzilul, nggak bisa. Itu kalau pesantren 7 tahun nggak gitu. Ya pesantren 7 tahun nggak gitu memang pemirsa. 3 tahun aja nggak begini, apalagi sampai 7 tahun. Jadi sangat luar biasa kebohongan yang dibungkus di dalam kekristenan itu ya. Jadi sungguh sangat disayangkan channel Bapak Yusuf Manubulu ini ya, menampung murtadin-murtadin yang kapasitasnya dan kualitasnya itu sangat tidak pantas gitu ya. Jadi ketika murtadin yang kualitas dan kapasitasnya sebagai seorang murtadin ini ya kualitasnya rendah ya. Jadi ketika mereka berkecimpung di dalam kekristenan, masuk ke dalam komunitas dalam agama Kristen, maka akan semakin lagi menambah kebodohan di dalam sana gitu. Jadi kebodohan itu tidak akan pernah terlepas dari komunitas Kristen ketika para murtadin ini ikut berkecimpung di dalamnya. Malah justru semakin akan menambah
kebodohan yang semakin bertumpuk. Ya, makanya kita lihat bagaimana di Eropa dan Amerika, bagaimana Islam itu semakin berkembang di sana. Karena di Eropa dan Amerika mereka itu menggunakan akal untuk berpikir, sedangkan di Indonesia itu tidak. Ya, mohon maaf karena saya juga orang Indonesia ya. Sangat sedikit orang Indonesia ini yang paham terhadap Al-Quran sendiri. Sangat sedikit orang Indonesia itu yang paham terhadap Alkitab dan Al-Quran ya. Apalagi Al-Qurannya sendiri. Umat Islam itu jarang sekali yang memahami. Mereka cukup merasa puas hanya bisa mengaji ya, dengan orientasi untuk mendapatkan pahala. Mereka sudah cukup puas dengan itu. Padahal ilmu Al-Quran itu sungguh sangat luas. Jadi ini ya sangat kacau sekali memang ya. Jadi bahaya ketika kita umat Islam yang tidak paham tentang Al-Quran lalu dirongrong oleh para evangelis dan murtadin yang berusaha untuk memurtadkan kita ya. Jadi mari kita gunakan akal kita. Tidak saja saya berpesan ini kepada umat muslim, tetapi marilah juga kepada umat Kristen, mari kita berpikir sebelum kita dikirim ke akhirat. Ya, kita lanjut pemirsa. Ini kita curiga ini sebagai kaum muslimin, jangan sampai Anda settingan ini ya. Bukan asli murtadi. Jangan sampai Anda memang orang Kristen makanya pakai masker kan? Ya, Pak Indra juga. Anda gini, Pak Indra. Hati-hati ya. Pak Indra, sebentar. Anda tidak perlu hadir untuk menghakimi kayak begitu ya. Artinya dia membacakan, Anda Jadi saya rasa cukup begitu saja ya pemirsa. Sudah cukup jelas lah ya. Kita tidak perlu panjang lebar lagi untuk melihat kelanjutannya ya. Episode pada kesempatan kali ini saya rasa kita cukupkan dulu lah sampai di sini. Saya hanya ingin membukakan akal dan pikiran kita sebagai manusia yang mempunyai akal untuk berpikir. Mari kita sama-sama menggunakan akal kita ya. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menyesal kelak di akhirat ya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.